Melakukan penataan anggota dan pembuatan KTA. Mengimbau. Mendorong pakai tangan, kalau mengimbau pakai muncul. Tamu itu, habis tamu mengimbau mendorong itu. Oke, ini nggak begitu strategis nih, artinya A1 ini yang penting sebenarnya, A1 ini. Jadi kalau kita bicara 2024, kata kuncinya A1 ini sebenarnya. Jadi ini jangan dianulir lagi. Kalau kita mau sukses, oke, B setuju ya, oke ya. Cuman mendorong cuman. Nah, kalau mendorong malah wajib mendorong malah wajib. C. Pemantapan struktur organisasi dan personil pengurus di setiap jenjang. Nah, itu Pak. Oke, setuju ya? Pemantapan setuju lah. Oke ya. Hah? Enggak, kalau pemantapan kan enggak terlalu krusial. Tunggu. Yang C kalau diketok wah, D lah. Mendorong pembentukan ranting. Nah, kan mendorong. Enggak dipasuh dulu orang. Kayak Jakarta Utara. Lunado DPC kita dorong dari DPW dan DPD. Baca ronyo. Jakarta Utara bisa punya DPC. Nah, Beko Pak Is kami turun ke DPD Jakarta Utara. Mendorong. Interupsi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DPC Cipayung Pak. Ini sebetulnya pakai bahasa Padang lah Pak, bahasa Minang lah. Iko sebenarnya lebih banyak batanyo Pak daripada memasuk saran atau sesuai dengan kata Dambo tadi yang dari PKDP. Artinya mereka IKM ko kini ko adalah induk dari segala organisasi awak nanado di Sumatera Barat atau di Minangkabau. Awak berasal dari daerah macam-macam, mulai dari Pasisia sampai Pasaman. Itu baru dicaliak dari daerah Pak. Alun beku kalau dicaliak dari ini sekolah-sekolahnya. Ditambah pula calai dari organisasi urusan Karajo. Adonan dari guru dari Padang, adonan pedagang. Induknya adalah IKM sampai atau muaro dari organisasi-organisasi nan ado perantau orang awak nan ado di wilayah Jakarta. Dan ambo bertanya iko kamu kasih ambo modeko Pak. Apakah setiap organisasi itu harus melapor ke IKM agar eksistensinya diakui sebagai organisasi yang ada di bawah IKM? Itu saja Pak. Maksudnya IKIK kayak? Nah, ini banyak Pak. Yuk, OKK Pak. Ini maksudnya IK atau profesi gitu? Ya. Pokoknya IK datar, IK PKDP. Ya. Ada yang dari Kumbuah, Gojong Limo, dan Bukit Tinggi. Nagari. Bukit Tinggi Celingka Agam. Atau dari Padang Panjang. Aduh IK Pabasko. Artinya mau Pak, awakku kan banyak dari masing-masing daerah. Dan IKM adalah induk dari segala organisasi itu Pak. Kalau dari profesi, ada guru dan tamat dari IKI Padang. Ada nan dari Unan. Itu kan artinya awak berkumpul di Jakarta kok tetap induknya ke IKM pada Jakarta Pak. Jadi ya, olah tentang apa namanya pesan apa masuk? Artinya setiap organisasi Minang, ya, kalau melapor itu Allah mungkin melapor ya. Kalau gitu juga apa? Jadi IKM membangun kerjasama strategis dengan organisasi Minang ada apa itu ya? Ibaratnya Pak, IKM kok akan jadi mama Pak. Iya, tapi kan harus minta persetujuan ini, nah mungkin apa so ya? Ya mau deko Pak. Jadi kalau gitu IKM akan membangun komunikasi yang efektif dengan organisasi Minang yang telah ada. Sehingga aktivitas IKM diakui oleh organisasi Minang lainnya. Barang gitu. Membangun komunikasi ya Pak. Mau aja Pak KDP, ketua Pak Ayo mana atau Pak Yona. Bagi kira KDP jo IKM. Oh kami setuju menginduk ke IKM. Itu oke. Jadi kalau IKTD datar, malah mau dulu lagi di kameranya, nak mau aja. Nah, apa? Itu berarti awak membangun komunikasi dulu, berkoordinasi juga dengan Silado. Namun oke kayak PKDP namanya, mau bayar. Artinya mau deko Pak. Yo pakai tadi di PKDP akan menjadikan IKM ko sampai wadah, menjadikan mama kapai sampai batanyo, kapulang sampai babar itu, kemudian itu Pak.
Jadi kalau sekiranya ko baba, iko kan ibaratnya bawa tanya pulau. Jadi kan? bahasa keluarnya menjadikan IKM sebagai wadah induk Gosip Minang itu. Udah ya. Oke. Coba Udah, Saudara Ibung bagus pertanyaannya. Tapi kita juga harus ingat mana ini yang haknya DPP, mana yang DPW, mana yang DPC, mana yang DPD. Kalau yang antar organisasi itu nggak mungkin dong menangani. Ya, jangan bicara lagi PKDP segala macam di sini. Kita kecuali ada kalau di DPP mungkin bisa itu. Ya, silakan. Gini. Ini emang itu kewenangan DPP. Nanti rekomendasi aja ya. Ini kita bahas di rekomendasi, oke. Kita lanjut dulu. Kita bahas di rekomendasi aja. Kita lanjut dulu ke awak ya, mau masyarakat nih. D. Mendorong pembentukan ranting di setiap DPC, mendorong nih. Diterakhirkan pada akhir Juni 2022 sudah terbentuk ranting minimal 40% dari jumlah kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Balik nak? 40% balik nak? Kurang itu Pak. Hah? Kalau bisa itu 95%. Wah. Usul. Ranting. Ranting kaitannya jadi debu pelampe kok. Ya, ranting. Baik, silakan Pak Herman. Ada sedikit tambahan dari kami, yaitu sesuai dengan ADRT-nya DPP, itu di setiap kelurahan itu satu ranting, nah, kan itu. Nah, namun kenyataannya kita basobok di lapangan bukan begitu. Kalau di setiap kecamatan satu DPC itu basobok, ketemu katanya bahasa Indonesia, ketemu itu. Tapi kalau seandainya di kelurahan tidak basobok, ada basobok, ada tidak basobok. Contoh, itu misalkan di DPC Cakung misalnya itu, ya kan? Nah, di PC Cakung itu kan ada misalnya kelurahannya Penggilingan. Di Penggilingan itu saja sudah ada dua ranting. Itu satu kelurahan Penggiling, dua ranting. Artinya dalam satu kelurahan itu tidak harus satu ranting. Baik tujuan dengan basis di pasarnya. Ada istilahnya pik nomor situ. Artinya itu basis. Nah, ada misalnya lokasinya apa namanya itu? Daerah Pinus Elok misalnya kan. Kemudian ada namanya pik. Kemudian ada kampung jembatan. Nah, itu sudah 3 ranting itu. Artinya tidak seharus mutlak satu kelurahan itu satu ranting. Jadi boleh aja dalam satu kelurahan itu satu ranting atau lebih. Nah itu mungkin sedikit penambahan dari kami. Itu pertama ya. Ya, boleh lebih ranting. Jadi gitu. Kalau bicara DRT emang ranting itu kelurahan. Jadi di kelurahan itu satu ranting sananya. Kalau melenceng dari situ malah nggak nasar lo kok. Dia mau rasuk, ikulah seperti ya. Masalah teknis itu masalah artinya kelurahan 3 ranting sih oke aja lah. Terlalu lama tuh. Sampai 10% bisa tercapai. Barek dah. Semananya rantingku pokoknya jopo debu pelampe. Kalau seorang caleg bisa menguasai seluruh ranting di seluruh dapil itu lebih gampangnya jaring network terbentuk jaringannya. Barek dah sampai 10%. Oke ya. Terima Ya. Dari Jakarta Pusat. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya coba flashback ke sektor organisasi kader dan keanggotaan di poin C. Saya setuju dari anggota pimpinan sidang yang terhormat. Mohon maaf, saya belum kenal dan tak bisa disebutkan namanya. Pemantapan struktur organisasi dan personil pengurus setiap jenjang kepengurusan. DPP bertanggung jawab kepada DPW bertanggung jawab kepada DPD bertanggung jawab kepada DPC. Dengan ini saran kami dari Jakarta Pusat, karena ini rapat kerja wilayah Dewan Pimpinan Wilayah IKM DKI Jakarta, kami menyarankan agar kedepannya IKM mempunyai kader-kader muda yang berpotensi
cantik, cakap dalam menjalankan manajemen organisasi. Saya mohon kedepannya kita dibuatkan sebuah diklat kaderisasi agar dapat menjalankan manajemen organisasi dengan baik dan cantik. Demikian. Terima kasih. Oke. Kaderisasi lah itu oke. Nanti bukan rekomendasi aja. Dia oke ya, 40% ya. Lama mana masa dia gua. Melakukan pertemuan berkala sesuai kebutuhan di setiap jenjang kemurusan. Nah, itu bisa kan. Oke, setuju. Pendataan, itu yang penting kok. Pak Ketua kok. Pendataan bakal calon legislatif dengan mengutamakan kader dari IKM. Mau mendata ya, menenok-nenok aja. Mau di kata pusat. Sakit kilo orang awak nenggoy di caleg. Menjadi Pak Ketua aja gua. Berata lo tuh. Kalau ada 5 orang, Pak Ketua dulu. Menilai itu beko. Pak Ketua duluan, nah itu sih kok. Setuju kan? Setuju. Menata kan apa Red? Oke. Membuat laporan kegiatan mereka setiap bulan. Nah, Faiz kok. Faiz. Ya, terima kasih. Membuat laporan kegiatan IKM setiap bulan. Ini agak sumir, Pak, kalimatnya. Karena kita perlu bertingkat ya. Perlu saya ingatkan bahwa di tingkat DPP itu pusat. Di tingkat DPW, kalau DPW. Terus bawahnya DPD, bawahnya lagi DPC, di bawahnya lagi adalah ranting ya. Nah, jangan sumir kita mengartikan hal itu gitu. Ini membuat laporan kegiatan IKM setiap bulan. Dari DPP sampai ke ranting tadi itu adalah IKM, Pak. Ya, coba kalimatnya, pengisian pembuatan kalimat itu ada ketegasan dalam hal kalimat itu. Mana ini? DPWK, DPDK, apa rantingkah gitu. Itu aja maksud saya. Silakan. Ya. Kalimat diperbaiki. Ditambah. Silakan Pak Wakil komentar. Ya Pak Is, terima kasih. Jadi gini Pak Is, ya itu betul yang Pak Is sampaikan tadi. Jadi harus ada atur mainnya dalam organisasi. Jadi artinya di sini kita simpulkan membuat laporan sebulan sekali, DPD membuat laporan sebulan sekali ke DPW. Dan DPC membuat laporan, nah, karena kita berhubung ini rapat kerja wilayah, jadi kita bicara DPD membuat laporan sekali sebulan ke DPW. Begitu Pak ya. Nah, kalau untuk hal terkait dengan DPP tentunya Munas juga akan membahas itu nanti. DPW harus membuat laporan sekali sebulan ke DPP. Jadi bertingkat Pak Is. Jadi artinya DPD harus membuat laporan sekali sebulan ke DPW. Setuju nggak? Dibunyikan mungkin Pak. Hah? Dibunyikan di situ seperti itu. Dimungkinkan. Jadi hitam putih dia, jadi nggak sumir. Ya ditulis ya. Oke. Hah? Barek juga sebulan. Ya Pak. Hah? 1 tahun. Atau per 6 bulan, Barek 6 bulan? 6 bulan aja Pak. Silakan Pak. Baik, kalau saya Saya sarankan. rasa 6 bulan Pak cukup tuh. Tunggu sebentar. Saya sarankan di drop aja ini. Tidak buat, kita nggak usah buat program laporan. Itu otoritas DPW, DPD, dan DPC itu secara teknis nanti tersendiri aja. Jangan dipasarkan dalam keputusan rapat Rakerwil ini. Jadi kalau bisa, saran saya, yang poin ini di drop, ditiadakan. Membuat laporan itu ditiadakan aja. Itu nanti sifatnya teknis saja antar struktur organisasi. Setuju? Yuk. Mbak, setuju di grup G kau? Ya silakan Bu. Jadi berjenjang kan DPC ke DPD, DPD ke DPW, DPW ke DPP. Salah Ibu.
DPD yang membuat laporkan ke DPW. Tapi masalah sebulan 2 bulan silahkan. Apakah 3 bulan, apakah sebulan, apakah 6 bulan. Harus ada. Kalau nggak ada ini, nggak ada laporan nanti apa-apa gitu ke DPW-nya. Enggak, saya kasih gambaran dulu sedikit Pak. Saya kasih gambaran sedikit. Kenapa harus di drop? Karena DPW, DPD, DPC dipilih melalui musyawarah. Maka laporan DPW, DPD itu ke musyawarah. Tidak ada secara tertulis DPD ke DPP itu tidak ada laporan. Sifatnya laporan tidak ada. Di anggaran dasar saya baca tidak ada. Ya. Jadi laporan itu adalah pimpinan kepada peserta pada saat musyawarah. Nah ini agak sumir yang dikatakan tadi oleh Pak Isnawardi. Membuat laporan IKM ini apa? Sulit nanti kita dari DPD ke DPW, dari DPW ke DPP. Maka usul saya biar tidak debat panjang lebar, kita drop saja ini. Poin ini tiadakan. Setuju? Setuju. Terus sih Pak, kalau kami berpendapat ya, biar organisasi ini kita jalan hidup, memang harus ada laporan. Tapi kalau terlalu cepat, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu terlalu cepat. Tapi kalau sekali 6 bulan harus ada laporan, saya rasa sangat pantas. Jadi ketahuan nih, bekerja nggak orang di tingkat DPC, tingkat DPD maupun tingkat DPW Pak. Jadi kelihatan, laporan itu kan kerjaannya dia Pak. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh pengurus DPD, pengurus DPW dan lain-lain. Jadi tetap kami berpendapat harus ada untuk laporan itu paling sedikit selama 6 bulan Pak. Demikian, terima kasih. Oke, pada lama-lama mana, jadi 6 bulan aja oke, ya, berjenjang. Oke lah selesai Bu. Sekarang kita sektor ekonomi, nah ekonomi mantap kok. Beko ada paparan dari apa kok dari Pak Irwansyah, kok keren kok. Aku jadi PT sih kok di sektor 3 kok, sektor ekonomi dan rumah makan Padang. Pendataan rumah makan Padang asli dan pemasang stiker logo IKM di aku lah jalan ke ya. Oke, aku lah jalan ke barang kok. Mendorong dibentuknya asosiasi rumah makan Padang bagi pelaku usaha. Mendorong tak bare, oke, mendorong ya. Yawan nanti mendorong, oke. Nah, aku ada tambahan dari Pak Mesde kok. Bapak Ibu, kode ado namanya nan sedang berjalan mendorong dibentuknya asosiasi rumah makan Padang bagi pelaku usaha. Saya mau sampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat telah membentuk asosiasi rumah makan masakan Padang yang bekerja sama atau bermitra dengan IKM, dan insya Allah nanti itu lagi diproses di notaris dan udah oke, tinggal menunggu SK Kemenkumham, dan itu nanti akan ada pengurus-pengurus asosiasi baik di tingkat DPW, DPD hingga DPC di seluruh Indonesia. Cuman mungkin bentuknya mungkin entah di bawah bidang ekonomi apa hanya ketua dan sekretaris saja. Itulah ada legalitasnya sudah lengkap. Namanya Asosiasi Rumah Makan Masakan Padang yang diketuai langsung oleh Bapak Fadlizon. Para pengawasnya di sinan ada yang punya sederhana Pak Bustamam, ada juga kebetulan Kakandambo Pak Haji Pepen, ada beberapa nama yang Ambo mungkin tidak hafal. Insya Allah dalam waktu dekat legalitas dan ADRT-nya pun telah disusun rapi, tinggal realisasinya akan kita sampaikan ke pengurus IKM di seluruh Indonesia. Kira-kira, makasih. Tak batilah jalan barangkom. Nah, ya, silakan Pak Ketua. Itu kerjaan saya sudah 30 tahun yang lalu. Kepala Dinas Perdagangan, saya dari itu tadi ngambang Pak Mel. Siapa yang akan melakukan nanti pelaksanaan di lapangan? IKM nggak bisa. Kita harus bekerja sama dengan dinas terkait. Itu di bawah dinas pariwisata, restoran semuanya. Ini harus ditempel, harus bunyi ya di dalam itu. Kalau enggak nanti kita IKM masuk ke restoran diomelin orang. Emang apa? Ada apa? Pengalaman kita sudah ada.
harus ada instansi unit yang memang nanti bekerja sama dengan mereka kan gitu. Kalau enggak kita percuma. Ini harus ditempel juga dengan ada kerjasama dengan instansi terkait pembina. Begitu. Kalau enggak pembina kita masuk rumah makan kita bisa diusir orang. Harus ada pembina. Saya sendiri kemarin sudah nugaskan lurah, saya uji coba. Itu juga apa Pak Lurah katanya ini izin. Nah ini juga harus nanti kalau kita berjalan sendiri, itu mereka juga rumah makan Padang juga belum tentu mereka bisa menerima dengan baik. Harus ada istilahnya penguatan ya dari instansi unit pembina. Kita gandeng itu, bukan kita nanti yang IKM menjalankan. IKM bekerja sama dengan dinas teknis untuk melakukan selain nanti sebagai eksekutor ya di lapangan gitu. Itu harus dibunyikan. Kalau nggak nanti kita dinas teknisnya, nanti kita coba melalui tersebut adakan audiensi mereka agar bantu kita. Adanya lisensi dari dinas teknis baru kita bisa bergerak dengan IKM gitu. Terima kasih, itu aja usul saya supaya ini jangan nanti cuma menggantung-gantung saja. Karena Pak Fadlijon kan bukan orang di lapangan, saya yang di lapangan. Jadi diingatkan lagi Pak Ketum, harus kita kalau perlu menggandeng, kalau dari DPP minta dari Kementerian Pariwisata untuk kerjasama di tingkat DPP, nanti diturunkan di tingkat dinas, di tingkat wilayah ya, maupun itu nanti di Sumatera Barat, di DKI, itu kan ada dinas-dinasnya. Tapi kementerian ini harus kita gandeng. Itu usul saya supaya nanti sudah jadi Pak Mel, nanti kita bingung lagi. Kita nggak bisa sebagai yang akan melakukan eksekutornya, dinas teknis ini yang akan nanti memberikan rekomendasi. Oke, kita boleh jalan atau tidak tergantung dinas teknisnya. Terima kasih. Baik Pak Ketua, alhamdulillah. Betul. Itu baru yang mau sampaikan bahwa telah berdiri dan legalitas sudah ada dan lahado pulo arahan dari ketum bahwa nanti selanjutnya akan disusun ke pengurusan. Dan baru ada mungkin kita kerjasama dengan dinas-dinas teknis terkait dan kementerian itu pun, tapi alun sampai di sinan le Pak Ir, alun sampai sinan le. Jadi ya siap insya Allah. Jadi kalau nanti itu legalitas dalam beberapa waktu ke depan legalitasnya akan keluar, nanti akan disusun, nanti kita harus mungkin ke Kementerian Pariwisata, ke dinas-dinas terkait. Dan begitu sampai ke daerah-daerah. Mungkin demikian, terima kasih banyak Pak Irwandi masukannya. Terima kasih pimpinan sidang. Kalau saya malahan berpikir sebaliknya, nggak perlu ada koordinasi atau dengan instansi terkait. Karena rumah makan Padang ini kan tergabung, tadi asosiasi katanya kan, atau bahasa lainnya adalah perkumpulan. Dalam anggaran perkumpulan itu sudah ada hak dan kewajiban daripada anggota yang akan bergabung. Salah satu kewajibannya adalah kita menaruh stiker. Apakah masih perlu juga kita koordinasi dari instansi terkait? Ini cara saya berpikir nih. Ini pertanyaan saya gitu kan. Cuma Pak Ir selaku ketua, beliau kan di lapangan begitu. Tapi kalau saya melihat dari konteks hukumnya, saya kira tidak perlu. Karena hak dan kewajiban setiap anggota rumah makan yang sudah masuk sebagai anggota dalam perkumpulan itu, salah satunya adalah mendapatkan standar atau stiker tadi. Demikian, terima kasih. Oke, kita udah tangkap, nanti kita masuk ke rekomendasi gitu. Nah, mengenai rumah makan Padang ini, ada kemarin waktu kita rapat SC, ada keinginan dari kita DPW ini untuk pencetus mendaftarkan haki rumah makan Padang yang selama ini gagal ya melalui merek dan paten. Tapi ada celah lain nih menurut saudara kita melalui pendekatan kebudayaan, melalui undang-undang kebudayaan. Nah, untuk membuka wacana kita karena rumah makan Padang menjadi budaya kita bisa minta waktu 7 menit Saudara Irwansyah Sikumbang memaparkan tulisannya supaya kita tahu bahwa memang ada peluang bagi masakan Padang ini
Karena masakan Padang adalah sebuah budaya rupanya. Satu lagi motivasi kita, ternyata haki Sumatera Barat itu masih jauh dibanding dengan Sulawesi Selatan. Selatan itu ratusan katanya, Papua ada banyak. Sumatera Barat baru hanya 2 katanya. Nah untuk menerobos itu ada tulisan dari saudara kita, supaya membuka pola pikir kita mengenai pentingnya kita mempatenkan atau menghakikan dari masakan Padang ini. Setuju? 7 menit? Setuju ya? Oke, sekarang Bapak Iwansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPP IKM DKI, Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekretaris dan semua ketua-ketua DPD dan staf pengurus IKM DKI Jakarta, pada Bapak Ketua Pimpinan Sidang yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan paparan tentang membuka wacana melihat peluang dari rumah makan Padang sebagai kekayaan budaya, ditinjau dari segi budaya dan geografis sebagai kita orang Minang. Yang lebih dikenal adalah rumah makan Padang. Saya melihat di sini setelah saya tulis satu makalah dan ini sudah saya diskusikan dengan beberapa dosen. Ada peluang untuk kita upayakan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sebagai wadah perlindungan hukum bagi rumah makan Padang sebagai suatu kekayaan karya budaya Minang yang telah menghasilkan potensi ekonomi secara besar. Di sini kita memang perlu melakukan upaya-upaya, namun langkahnya panjang seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ketua. 30 tahun beliau pernah di perdagangan. Dalam hal ini saya mengupayakan melihat peluang-peluang ini. Apabila ini memang tidak ada peluang yang telah disampaikan oleh Bapak Mel tadi, setidak-tidaknya untuk melindungi pengusaha-pengusaha rumah makan Padang ini adalah melalui asosiasi. Alhamdulillah rupanya di DPP sudah mendapat perhatian ya. Setidak-tidaknya asosiasi rumah makan Padang itu bisa berdiri. Kalau peluang-peluang ini memang tidak tercipta, itulah langkah alternatif yang bisa melindungi secara hukum pengusaha-pengusaha rumah makan Padang yang setiap harinya yang kita nikmati dan membawa dampak ekonomi yang bagus bagi orang Minang. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masuk rekomendasi gitu ya, bahwa DPW IKM mohon pembahasannya direkomendasi juga, rekomendasi aja. Oke, lanjut. Untuk CDE ini silakan Pak Nosri nih yang membahas nih. Terima kasih. Selanjutnya poin C. Membantu para pengusaha dan pedagang untuk mendapat bantuan permodalan melalui kredit perbankan maupun dalam bentuk kerjasama lainnya. Setuju tidak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witri Amelia dari DPD Jakarta Barat. Di sini saya ingin mempertanyakan yang dimaksud dengan membantu pengusaha dan pedagang untuk mendapatkan bantuan permodalan kredit melalui perbankan. Sepengetahuan saya, untuk mengajukan kredit perbankan itu kan banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, bentuk bantuannya apakah IKM memberikan referensi atau mempersiapkan data-data yang diperlukan oleh pihak bank? Itu kan saya rasa di sini banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, bantuan dan bentuk apa yang bisa diberikan oleh IKM agar anggota tidak rancu dan tidak berharap terlalu banyak.
Nah, kalau usulan saya, apa tidak sebaiknya IKM mendirikan suatu koperasi berupa simpan pinjam dari anggota untuk anggota, agar untuk anggota mungkin kita bisa memberikan modal kerja yang ada batasan limit-limitnya. Karena untuk perbankan saya rasa sangat sulit. Jangan takut anggota berharap banyak dengan bantuan dari IKM. Oke, terima kasih. Usulannya untuk bentuk koperasi, ya. Silakan yang lain. Terima kasih dari Agus Risaid dari DPC Durun Sawit. Begini Pak, saya sangat setuju ini. Tetapi ini IKM harus mempunyai satu ini Pak, keteguhan di dalam membantu pedagang. Pertama, kalau Bapak usahakan ini pada umumnya kan bisa. Tapi tentu Bapak harus lihat yang kita bantu ini pedagang-pedagang kaki lima, pedagang lemah ya. Jadi berdasarkan data yang kita lihat di Jakarta, itu selama Bapak Ahok waktu gubernur, itu pedagang-pedagang kaki lima, kalau saya di Jakarta Timur, saya sebagai salah satu ketua pedagang kaki lima, itu lokasi kita banyak yang ditutup. Yang tadinya lokasi kita ini mendapat surat rekomendasi dari Dinas UKM, ya kan, yang bisa kita berikan sebagai jaminan kepada bank. Ada Bank DKI kemarin itu dapat. Tapi kalau tidak ada kios yang kita menjadi tempat usaha mereka dan kepastian mereka itu berjualan, itu agak sulit. Oke, usulannya apa Pak? Usulan saya, DPW bekerjasama dengan Dinas UKM, ya, merealisasi kembali lokasi-lokasi UKM yang tadi ditutup, diresmikan kembali. Terus juga ada pergub yang tentang mall yang mendirikan mall itu dihadiahkan untuk pedagang kaki lima atau pedagang lemah sekian persen, ya kan? Oke, karena Pak, saya kemarin maaf, kembali ke poinnya, bantuan permodalan. Iya. Mungkin nggak IKM melakukan hal tersebut? Di situ aja arealnya Pak, jangan lagi ke PKL. Nanti di poin 4 masih ada. Di Ya situ aja. bisa saja, tetapi tidak ada Bapak banyak segitu orang IKM UKM yang bersama dengan IKM, kan? Tapi tidak ada kios-kiosnya, itu susah mendapatkan. Oke, usulannya mungkin tidak dijalankan. Kalau yang jalanan itu susah Pak. Susah dijalankan. Oke. Susah. Di drop saja pasal ini. Oh tidak. Tapi dengan catatan IKM berusaha lah untuk mensejahterakan pedagang ini dengan cara tadi. Kalau Bapak cuma ini saja, ini baru luarnya saja. Indah bunyinya, tetapi tidak ada dasar hukumnya sebagai penjaminnya. Di mana Usulannya kiosnya? Pak, usulannya singkatnya usulan. Usulan saya, pedagang-pedagang kaki lima yang lokasinya itu dihapus, ya kan? Itu diresmikan lagi, mereka bisa difasilitasi dengan pinjaman gitu. Oke. Contohnya tempat saya. Tolong dipersingkat aja Pak, dipersingkat. Ya. Persingkat. Saya punya kios banyak waktu saya Dewan Kelurahan. Saya minta usulannya Pak, jangan cerita. Usulannya apa? Usulannya tadi itu Pak. Udah, Ya. terima kasih. Deh, kami terima. Terima Terima kasih. kasih. Yang lain silakan. Ya. Ya Pak. Saya yang ini sepakat membantu para pengusaha dan pedagang untuk mendapatkan bantuan permodalan melalui kredit perbankan maupun dalam bentuk kerjasama lainnya. Hanya saja saya mengusulkan bagaimana kalau masalah ini dari IKM itu membatasi. Karena ini pengusaha-pengusaha itu banyak. Pengusaha besar, pengusaha juga Pak. Orang yang sudah sukses juga disebut pengusaha. Pedagang yang sudah besar juga disebut pedagang. Hanya saja kita harus membatasi siapa saja sih yang sebenarnya harus dibantu. Itu. Sekian Pak. Batasan, terima kasih. Dan Pak Irwandi. Dengar itu, Pak Ketua yang bicara. Terima kasih. Pengalaman saya, jadi saya 30 tahun di Dinas Perdagangan, saya mantan Kepala Dinas UKM, itu dulu pekerjaan saya Pak, loksem, lokpin saya yang kasih dulu. Zamannya Pak Ahok bantuan kredit itu melalui Bank DKI.
Nah, saya kan kemarin terakhir ketemu dengan Direktur Kredit Bank DKI, Kang Babai. Saya pernah ngomong, bisakah kita IKM diberi bantuan Pak Direktur? Bisa, asal kita merekomendasikan ya. Dengan catatan kita merekomendasikan dari organisasi kita bahwa minta bantuan nama-namanya mana. Tetap nanti ujung-ujungnya dia survei. Kalau nggak layak ya nggak diberikan, tapi yang merekomendasikan kita boleh. Kita punya data merekomendasikan, ini loh nama si ini dagang ini boleh. Jadi kita IKM ini nanti cuma sebatas merekomendasikan kepada bank pemberi kredit. Ya, itu boleh. Jadi IKM harus demikian. Kalau enggak buat apaan ada IKM kalau nggak bisa bantu pedagang. Itu fungsinya. Ya, itu aja. Terima kasih. Jadi saya revisi sedikit ya. Saran dari ketua, jadi kita robah. Kata membantu dirobah. Merekomendasikan ya. Merekomendasikan para pengusaha dan pedagang untuk mendapat bantuan permodalan melalui kredit perbankan maupun dalam bentuk kerjasama lainnya. Setuju? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Jadi saya mengusulkan tidak perlu ada urusan dengan bank. Kalau IKM ini masih banyak orang yang punya duit, kenapa kita pinjam ke bank lain? Cukup pengurus IKM menanamkan modalnya ke IKM dan dibentuk koperasi. Jadi dana tadi kita salurkan ke pedagang kaki lima dengan pinjaman dasarnya 1 juta, dia bisa memulangkan 1 juta, tapi dengan catatan mengasih modal 10.000. Itu masih bermanfaat bagi pedagang kaki lima. Oke Pak, usulannya apa kira-kira? Usulan saya tetap yang punya duit ada di kepengurusan IKM DPW menanamkan modal, ada mana yang banyak, mana sedikit. Nanti kita salurkan ke pedagang kaki lima dengan sistem pinjaman. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada usulan bagi orang IKM yang punya kemampuan untuk membantu. Sudah ada poinnya di sini sebenarnya Pak. Saya ulangi lagi ya, bahasanya pelan-pelan. Merekomendasikan para pengusaha dan pedagang untuk mendapat bantuan permodalan melalui kredit perbankan maupun dalam bentuk kerjasama lainnya. Ini membuka ruang yang Bapak maksud tadi. Oke? Oke, Bapak nggak setuju Pak, mungkin yang lain bisa setuju Pak. Terima kasih. Oke. Setuju? Ya. Selanjutnya poin D. Bekerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan fasilitas usaha bagi PKL, baik di sentra-sentra ekonomi maupun lahan yang tidak produktif untuk mendapat digunakan bagi PKL, sehingga tercipta usaha yang aman dan nyaman bagi PKL. Setuju? Setuju? Banget. Poin E. Mengorganisir usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat Minang yang ada di Jakarta dalam satu wadah yang disebut dengan koperasi. Setuju? Baik, Bapak sekalian, untuk sektor ekonomi dan rumah makan Padang kita akan selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan sidang. Sekarang sektor sosial ya, sektor sosial. Siapa menerus ini? Pak Arnold ya. Baik, terima kasih Pak Dal. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke program kita, yaitu di poin 4 sektor sosial. Bapak Ibu udah baca kali kan? Tinggal saya perjelas lagi. Tinggal setuju atau tidak setuju atau ada masukan-masukan atau perubahan-perubahan. Baik, saya bacakan. Sektor sosial. A. Mencari sumber dana dan bantuan sosial melalui program CSR, pengusaha dan dana hibah dari pemerintah. Setuju Bapak Ibu? Lanjut. B. Membuat tromol untuk ditempatkan pada tempat-tempat strategis seperti toko, kios, milik keluarga, keluarga besar IKM dan rumah makan. Setuju? Lanjut. Terima kasih. Yo. Nah, Bapak Ibu ada ralat sedikit dari tim SC. Jangan setuju-setuju aja ya kan. Saya ulangi lagi atau ada tambahan dari kita?
Ya. Sebentar Bapak Ibu, Iko kiro-kiro anca awak sepakati bersama Bu, masih memungkinkan ndak awak membuat tromol atau kotak yang akan ditempatkan di tempat strategis seperti di toko, di kios atau rumah makan Padang. Piko hanya pendapat pribadi, kalau menurut Ambo kotak-kotak go dulu tahun 70-an. Setelah 80-an kemari raso-rasonya agak risih. Tapi tergantung kembali ke forum apakah ini mau disepakati apa tidak. Kira-kira itu pendapat pribadi Ambo. Ada usul? Sebentar Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak setuju? Oh, berarti benar ya. Tidak setuju dicoret ya? Oke, coret ya. Jadi di drop aja. Oke, jadi nggak setuju ya. Jadi di poin B. Oh, ada usul. Silakan Pak. Duafa atau yatim piatu atau duafa, nggak masalah, kan peruntukannya yang penting. Kalau tidak tahu peruntukannya, ya kotak itu kosong, kan? Kalau kita peruntukan binaan IKM yang ada duafa, bisa dibantu, yatim piatu bisa dibantu, gitu. Itu saja. Itu. Tapi begini juga. Ya, memang kayaknya kita organisasi besar ya kan, IKM. Dengan kotak-kotak ditaruh itu ya memang saya juga nggak sependapat. Ada kotak. Ya kan? Oke ya. Ya, yang barangkali Pak Agus itu ya. Bung Gudang. Oke ya. Ada lagi? Oh, masih ada usul. Itu jadwalnya kayak itu aja. Terima kasih pimpinan sidang. Saya sangat mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang ya, Duren Sawit ya. Peruntukannya untuk apa? Kalau seandainya Bapak menganggap bahwa IKM ini adalah organisasi besar, terkesan ada rasa malu gitu kan. Saya kira ada cara lain gitu loh. Jadi IKM membuat yayasan apalah namanya. Jadi yang tertonjol di situ yayasannya, tapi adalah kepentingan untuk apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kenapa tidak IKM membuat ada lembaga duafa, lembaga bantuan anak yatim, lembaga beasiswa. Sekarang ini sangat penting sekali dan sangat strategis sekali. Jadi nampak kerja nyata dari IKM itu kalau kita berbuat untuk itu. Terima kasih. Baik, jadi barangkali bahasa sasarannya ya. Kegunaan daripada penempatan kotak tadi, istilahnya tujuannya ada lagi yang membawa yayasan gitu. Seperti itu ya? Ya, yayasan ya, ada lagi yayasan istilahnya gitu, dua yayasan jatuhnya. Benar. Oke, jadi kata kotak di sini nggak ada ya? Ya? Jadi tidak ada istilahnya membuat tromol, nggak ada ya, buat tromol. Ya, berarti ini poin ini memang nggak ada. Nanti kita pikir lagi seperti saya sependapat sebenarnya. Kalau seperti itu ada wadah lagi gitu. Ya, sebuah yayasan yang pengelolaan di bawah tetap di bawah IKM. Setuju Bapak Ibu? Oke, siap. Lanjut ya. Poin C, menghimpun dan mengelola dana dari pengurus dan anggota IKM yang mampu dalam bentuk zakat, infak dan sedekah atau ZIS. Kalau nggak salah ini dapurnya udah masuk ke yang tadi ya, soal keagamaan ya. Oke, berarti nggak ada ya. Oke, coret. Alhamdulillah Bapak Ibu, apa yang kita bahas bersama pada malam hari ini tentang program-program kerja yang dibuat oleh SC Steering Committee sudah kita sepakati. Terus. Kemudian mohon usul Pak. Selanjutnya. Usul. Ya. Oke, silakan Pak Nadi. Tolong semua yang diputuskan diketok palu Pak. Ya. Terima kasih. Kan belum selesai ini. Ya.
Secara implementasinya atau realisasinya belum pernah. Kira-kira kayak apa nanti? Misalnya PT IKO atau misalnya instansi IKO sudah ada dapat gambaran. Nah, itu masuk baik, kami. barangkali bisa Sudah ada paham, gambaran Pak. IKO enggak? Sebab kalau kita bayang-bayangkan saja ngambang juga nanti. Ah, kita lah menunggu-nunggu aja dana aku muncul kan. Itu juga. Terima kasih. Baik, ambo coba menjawab seketik Buya CSR. Jadi sebenarnya mau deko Pak, Bapak Ibu, dana-dana untuk organisasi gue sebenarnya banyak Pak. Ada dana hibah, ada dana CSR. Cuman kita gue kan masih baru. Artinya disitulah perlunya pendataan anggota tuh. Nah setelah anggota kau terdata dengan rapi, terus ada kegiatan, baru kita juluak kate. Pak kami gue di Cakuang punya anak yatim 70 orang. Setiap bulan kami agi santunan. Atau kami agi beasiswa. Ini data. Itu gunanya Pak. Nah disitulah. Tapi kalau kita ndak punya data, seluruhnya by data. Itu mungkin yang bisa ambo jawab. Maka disitulah pentingnya pendataan anggota. Terus kemudian kotak-kotak tadi, tolong dirubah mindset kita. Kini zaman teknologi. Kecik Pak Agustri tadi, berancak kotak tuh. Kotak tuh rancak kalau untuk anak yatim. Oke rancak. Tapi itulah ketinggalan Bapak. Orang kini ndak ada masuk piti. Kadang ada orang membawa piti sih ndak kemapai doh. Orang main pencet sing kini. Nah pertanyaannya tadi dari Bapak Amu yang dari Jakarta Selatan ya Pak. Ada nggak sih badannya? Insya Allah. Tapi itu sedang kita kerjakan. Termasuklah tadi contoh. Ada lomba contoh ada pula Pak yang sedang kita proses, yaitu Yayasan Tanggap Darurat Bencana, singkatannya Garana. Itu dalam proses Pak. Nah itu pun nanti melalui yayasan itulah kalau ada dunsanak gitu yang kemalangan, ada bencana. Terus kenapa selalu mau gue badonce? Ya tapi badannya lu nadolai. Jadi kira-kira mulai itu Bapak Ibu. Baik, mungkin itu sekedar informasi. Instruksi Pak. Ya, instruksi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya balik Pak yang 4 Pak, sektor sosial. Yang A tadi kan langsung diketok aja Pak ya. Ini saya belum jelas. Saya bacakan mencari sumber dana. Ini yang senang saya ini. Bantuan sosial melalui program CSR, bahasa Indonesianya saya CSR ya. Itu saya belum ngerti Pak. Bantuan sosial melalui program CSR, saya belum mengerti, nanti tolong dijelaskan. Kemudian pengusaha dan dana hibah. Nah ini senang saya ini dana hibah dari pemerintah. Dana hibah yang bagaimana Pak? Ini cuma saya minta penjelasan karena kita belum jelas. Tolong Pak dijelaskan sejelasnya Pak. 2 tadi Pak ya, CSR dengan dana hibah. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, CSR. CSR gue Pak dari perusahaan-perusahaan swasta. Contoh dari BUMN misalnya Bank Mandiri. Ambo bagi contoh saja. Pada suatu waktu ambo orang kampung ambo madokan acara kurang dana. Di bank tuh ada dana CSR Pak. Cuman kadang harus dapat setelah menjuluaknya kembali data tadi Pak. Bahwa kita sodorkan data ke bank, kami ada acara IKO. Itu di situ ada dana Pak. Apalagi kita menjuluk bank tuh melalui nasabah prioritas. Ada sanak kita nasabah prioritas di bank itu paling gampang dana CSR tuh Pak. Misalnya dari Jakarta Pusat ya Pak. Jakarta Pusat ada pengusaha di situ punya dana nasabah prioritas suruh cuki-cuki ke bank tuh ada ndak dana CSR untuk Eko ya teman tentu dengan adanya kegiatan Pak. Kalau kegiatan wak ndak do Pak ndak bisa do. Jadi sebab orang bank tuhnya tetap mempertanyakan
ini untuk apa, kebutuhannya berapa, harus by data. Terus kemudian dana hibah, memang dana hibahku kebanyakan Pak memang disalurkan melalui yayasan. Apalagi bahkan dari luar negeri banyak Pak, misalnya awak membuat kini atau di Siko Biro Departemen Agama membuat misalnya pesantren, itu banyak Pak dana-dana hibah baik dari pemerintah RI, baik pemerintah yang lain. Kalau misalnya ada perguruan-perguruan Islam, itu biasanya dari Saudi, dari Brunei, itu banyak dana hibah Pak. Itu mungkin barangkali yang bisa mau sampaikan tentang dana CSR dan dana hibah. Intinya data kita harus punya dan kegiatan kita ada dan sepatutnya untuk dibiayai. Insya Allah dananya tersedia Pak, banyak Pak. Cuman kita jan ke data anggota li, pengurusan kadang-kadang alun bisa solid li. Makanya sebaiknya kita sepakati agar semua pengurus di seluruh tingkatan itu solid. Nah, kalau pengurus lah mulai bersimpang jalan, kadang-kadang di situ boro-boro melakukan pendataan. Mungkin sekedar informasi itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang Mel. Program kerja kan udah habis. Kita masuk ke rekomendasi. Maaf, ya, ambil waktu sedikit ya. Di program sosial. Program sosial kok di sektor sosial kok tadi ada 3 poin. Dicoret 2, tinggal 1. Di situ nampak kerja sosial itu kalau ada kawan-kawan kita yang sakit, bisa enggak kita besuk? Ada enggak datanya di situ? Gue program untuk itu. Pamonya ada sana kita kebakaran, enggak ada sosialnya. Bah kira-kira. Judulnya tuh Pak. Mungkin ada penghimpunan dana sosial untuk bagi yang kena musibah. Musibah kok banyak, ada yang meninggal, ada yang kecelakaan, ada yang seperti kebakaran. Nah, kita perlu itu sosial sifatnya. Ada kebanjiran, mungkin perlu pakaian. Itu orang sosial, penghimpunan itu. Kalau tidak ada risiko, nanti kerajaan sosial Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bratu, itu kan penyaluran Bratu. Di aku kok mencari sumber dana. Itu mencari sumber dana sosial. Mereka bisa dari mana? Bisa dari masyarakat, dari pemerintah, dari CSR. Itu disalurkan untuk orang yang sakit, orang meninggal, bisa tercover itu kan? Itu mencarinya, penggunaannya itu kan ada. Jadi kegiatan sosial kok Jadi tambahkan risiko, perlu ditambahkan. Jadi menyalurkan untuk ya yang kena musibah itu kan banyak. Ditambah kata-kata menyalurkan itu. Ayo. Dan menyalurkan. Jadi ada fungsinya sosial. Terima kasih. Dan menyalurkan kepada ya orang sakit ini. Ya. Kembali lagi dari poin A ini, mencari sumber dana bantuan sosial melalui program CSR, pengusaha, dana hibah dan pemerintah. Jadi kalau menurut pendapat kami, dana CSR ini dan dana hibah ini bukan untuk dipergunakan untuk yang kena musibah. Maksudnya ada yang musibah kebakaran, ya kan, ada yang musibah kecelakaan. Saya rasa ini beda. Karena dana CSR ini organisasi yang sudah terdaftar resmi, ya seperti yang disampaikan beberapa teman tadi, mereka memang organisasinya sudah terdata dengan baik, ya. Dana hibah itu ada organisasi besar di Jakarta ini yang dapat dana hibah. Kita juga tahu semua ya, organisasi semacam Bamus Betawi itu dapat dana hibah, ya. Termasuk dana CSR itu cukup besar dananya. Nah, itu bagaimana IKM ini memperjuangkan dengan syarat-syarat yang komplit. Misalnya, ya, kita betul-betul harus terdaftar di Kesbank, ya, terdaftar di Kesbank dan sudah diakui betul-betul oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi poinnya ini berbeda dengan dana yang harus kita cari
untuk teman kita yang sakit, kecelakaan, dan musibah kebakaran. Itu beda Pak. Jadi kita pisahkan ini masing-masing. Jadi untuk CSR ini saya rasa IKM boleh mencoba dan dana hibah boleh kita coba. Mudah-mudahan kita berhasil. Jadi kalau kita dapat dana yang besar nih, kita bisa menyalurkan untuk yang kecil-kecil juga. Kita pakai untuk yang besar, kita ada yang dapat musibah, ini dana bisa kita pakai. Karena diberikan kepada organisasi. Demikian, terima kasih. Ditambah bahasa poin B-nya gitu. Jadi poin B bunyinya apa tuh? Apa soal itu? Coba Pak. Poin B usulan saya ya, usulan kalau bisa diterima. Memobilisasi gerakan impak untuk bantuan yang bersifat musibah. Ya, memobilisasi gerakan impak untuk bantuan yang bersifat musibah. Kira-kira seperti itu. Mungkin mau diluruskan silakan. Mau dikembangkan silakan. Kira-kira premnya seperti itu ya. Memobilisasi gerakan impak untuk bantuan yang bersifat musibah, sakit, kebakaran dan lain-lain itu. Ya. Jadi DPW memobilisasi sifatnya. Ya, nanti yang melaksanakan DPD, DPC dan lain-lain. Ya, setuju? Ya. Jadi memobilisasi gerakan impak untuk bantuan yang bersifat musibah, poin B. Kira-kira gitu Pak Ketua. Ayo Pak dulu, Pak. Terima kasih. Gimana? Saya menambahkan di poin sektor sosial ini, kalau udah disetujui 2, berarti tambah 1 menjadi 3. Jadi IKM itu memperbanyak mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Tadi sudah dijelaskan oleh salah satu pimpinan sidang tadi tentang bencana ya. Jadi mungkin tadi untuk memenuhi keinginan Bapak dari Duren Sawit tadi katanya untuk anak yatim, mungkin lembaga tentang yatim piatu atau apalah namanya. Kebetulan saya ini kan notaris di Jakarta. Jadi apapun lembaga yang akan didirikan oleh IKM, saya dengan ikhlas memberikan secara gratis itu. Silakan datang ke kantor saya nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Notes Pak Yumana Samial. Itu Yubana Pak Samial kalau hendak. Ini serius. Oke Pak Herman Reo. Terima kasih. Terima kasih Pak Pimpinan. Sepanjang beberapa pembahasan yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita bicarakan tadi, artinya tentu nanti ada istilahnya pembicaraan lanjutan itu. Dan tentu ada pula ya, tempat kita bernaungnya sambil minum kopi, sambil minum teh sore. Untuk itu kan kalau seandainya kita tidak ada sebuah lokasi tempat kita minum kopi atau anggap itu sebuah sekretariat lah namanya DPW ini. Mungkin itu sangat perlu sekali. Mungkin sudah ada gambaran dari Bapak kita Pak Ketua Pak Wandi. Mudah-mudahan ya kita bersama-sama duduk sambil minum kopi di situ nanti. Sambil membicarakan pembahasan lanjutan. Lebih mantap jadi. Itu kira Pak. Terima kasih. Rekomendasi kali itu. Oke untuk program oke, tapi kita lanjut ke rekomendasi dulu nih. Ini disepakati dulu nih. Rekomendasi kita apa aja nih? Ada usul? Halo? Terus sih? Ya lanjut. Saya belum bicara, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan kesempatan ini. Dari tadi kita sudah membahas dari agama, organisasi, ekonomi, dan sosial. Saya hanya usul aja. Kita pengurus ini, DPW ini kalau bisa 6 bulan sekali mengadakan penilaian. Apakah pengurus-pengurus ini masih lanjut untuk bekerja apa enggak? Itu usul. Yang kedua, bagusnya ini kita tutup aja lagi. Karena udah malam, udah lama-lama kosong, supaya pertemuan kita ini berwibawa. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi usul dari Jakarta Barat adakan evaluasi pengurus setiap 6 bulan.
masuk program atau rekomendasi nih? Jadi gini, karena programnya udah ditutup, ini rekomendasi aja. Nggak boleh balik-balik lagi ke program. Program udah selesai. Sekarang rekomendasinya apa? Agar DPW melakukan evaluasi kinerja pengurus setiap 6 bulan. Itu satu. Berarti di rekomendasi. Coba lagi, Patri yang Pak Irwan, apa mengupayakan apa? Merintis haki, bunyinya apa itu? Rekomendasi seperti yang telah saya sampaikan tadi dari satu makalah yang saya tulis, bahwa sebagai perlindungan hukum bagi rumah makan Padang mencari peluang hak paten rumah makan Padang ditinjau dari segi budaya dan geografis. Nah, karena ini rumah makan Padang ini adalah kekayaan budaya. Budaya lain tidak akan bisa membuat atau meramu masakan Padang yang betul-betul sama rasanya. Ini kan masalahnya etnis non Minang banyak sekali melakukan pemanfaatan ekonomi dari rumah makan Padang yang cita rasanya jauh dari selera kita sebagai orang Minang. Demikian, terima kasih. Rekomendasinya kedua, mencari peluang haki dari aspek budaya dan geografis ya, masakan Padang. Pakai asli nggak? Masakan Padang asli nggak? Pakai kata-kata asli? Masakan Padang aja ya. Ada lagi rekomendasi revisi itu apa? Baik, ini kembali lagi tadi sudah saya singgung untuk rekomendasi ya Pak Damilus. Ini rekomendasi ini sekaligus untuk masukan untuk Munas nanti gitu. Jadi yang saya sampaikan untuk rekomendasi yang pertama, pengurus tidak boleh merangkap jabatan dan harus membuat fakta integritas di masing-masing tingkat. Setuju ya? Ya, supaya ini organisasi kita ini ada mempunyai integritas nanti pengurusnya. Jadi tidak mencela-mencela ke sini gitu. Setuju ya? Oke. Iya, itu setuju nggak? Kalau setuju diketok. Ya, ketok Pak. Rangkap jabatan maksudnya dia pengurus DPW jadi pengurus DPD gitu. Dia pengurus DPP jadi pengurus DPW. Kalau dia pengurus DPW jadi pada saat di DPD boleh nggak? Nggak boleh juga. Bukan pengurus harian ya, bukan pengurus inti ya. Yang menangkap itu berarti pengurus murni ya. Kalau dia pengurus DPW jadi penisa di DPD boleh. Tapi dia pengurus DPW tidak boleh menjadi pengurus DPD. Oh gitu. Iya nggak boleh nangkap jabatan dia. Sebenarnya ketua pimpinan udah ngerti, ya cuma bercanda aja itu, ya. Oke, setuju ya? Ya oke, udah gitu oke Pak. Ya, yang kedua yang terkait anggaran dasar anggaran rumah tangga. Saya baca di anggaran dasar rumah tangga itu yang ada sekarang ini, yang me-SK-kan DPW, yang me-SK-kan DPD, yang melantik DPW, yang melantik DPC, sampai DPC, itu DPP. Nah ini di semua organisasi tidak ada yang seperti itu. Ada tingkat-tingkatnya dalam organisasi. Jadi dalam etika berorganisasi itu, kalau memang ada tingkatnya, ada kewenangan masing-masing tingkat. Nah contoh, yang melantik DPD, DPD adalah DPC, yang mengeluarkan SK DPD, DPD adalah DPW. Dan selanjutnya juga begitu,
DPP mengeluarkan SK untuk DPW-DPW se-Indonesia. Kenapa? Nanti di Munas sebagai itu tercantum nanti masuk dalam poin-poinnya bahwa yang mempunyai hak pemilihan, ini kita bicara ke depan ya, yang mempunyai hak pemilihan atau voting nanti adalah peserta. Yang disebut peserta Munas nanti adalah perwakilan DPP dari pembina, penasehat, dan DPW. DPD hanya peninjau. Dan seterusnya juga begitu. Nah untuk itu saya berharap direkomendasikan bahwa itu tadi merubah berapa pasal nih, pasalnya saya nggak ini, nanti ada di anggaran dasar. Jadi tolong, ini Pak Sekjen juga ada di sini saya rasa. Ini udah dibahas juga di rapat-rapat pleno sebelumnya, agar IKM ini mempunyai tingkat-tingkat masing-masing, mempunyai wewenang. Ini contoh, DPW sudah ada pengurus DPW. Terus yang mengeluarkan SK DPD, DPP. Nah, saat audensi DPD ke wali kota, nah itu ini yang membuat SK DPP. Nah ini kan nggak nyambung, harusnya DPW. Nah ini saya hal ini meluruskan, mungkin ini saya ambil kenapa DPP membuat seperti itu sementara. Karena ini baru lahir waktu itu, IKM baru lahir. Mungkin kalau DPW-nya belum lahir, DPD-nya mungkin siap dilantik, itu boleh. Silahkan DPP melantik DPD yang DPW-nya belum. Tapi kalau sudah selesai ada DPW di situ, kewenangan DPW lah me-SK-kan dan melantik DPD. Integritasnya itu isinya. Usulannya merevisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang terkait yang saya sampaikan tadi. Ya, setuju ya? Ya, oke. Ya dua itu aja yang penting Bu, Bapak ya. Ini semangat organisasi kita ini harus berubah ke depannya gitu. Jadi nanti begini, kenapa saya menguraikan seperti ini? Supaya kawan-kawan sebagai pengurus ada tanggung jawabnya di masing-masing tingkat. Kalau merangkap jabatan, ada di DPP, ada di DPC, ada di DPW. Kalau ada persoalan yang terjadi, mereka tidak bisa membuat keputusan. Karena di sana dia ada, di sini ada. Oke Bapak ya? Setuju ya? Nah, oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak kasih masukin, masukannya sekitar Pak masalah legalitas KTA. Kamu meminta kalau bisa dari DPW untuk menginstruksikan ke DPD dan DPC untuk wajib ketua, bendahara, sekretaris, humas untuk mempunyai KTA yang lengkap. Contoh humas kan istilahnya kan hubungan masyarakat Pak ya. Istilahnya bisa juga jalan untuk merekrut anggota gitu kan. Kalau seumpama humas tidak mempunyai KTA, ibarat kata tadi, orang punya nama, tapi nyo nak punya akte lagi ya. Nah, sama gitu. Kalau menurut Ambo, untuk kelancaran selanjutnya, masalahnya yang sudah kebanyakan tidak ada KTA. Nah, itu masukin Ambo sekitar Pak. Ini simpulannya pengurus wajib KTA gitu. Wajib. Terus ya Pak, masalah pendataan rumah makan Padang. Rumah Padang tuh banyak kan apa-apa Pak? Nama Padang, isinya Jawa. Kebanyakan dulu. Jadi mode awak selaku pengurus DPC untuk mendata rumah makan mode itu kalau bisa mempunyai legalitas yang jelas. Gitu. Contoh Ambo sendiri dulu mempunyai SK tapi tidak mempunyai KTA. Sampai kini. Jadi pokoknya pengurus wajib KTA gitu lah ya? Wajib. Oke ya. Jadi istilahnya ibarat kata tadi sesuai yang ada di bawah, yang nio aja itu kan seolah-olah ibarat bagaimana gitu ya. Kalau bagi orang yang tidak nio, kilo-kilo. Padahal kan yang pengurus. Jadi istilahnya kan tidak berjalan jadinya. Itu aja sekitar Pak masukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi aja lah, jadi rekomendasinya wajib KTA bagi pengurus ya. Nah silakan Pak Mel, ada tanggapan? Baik, raso-rasono ko lampi selesai yang pula tekan tua sebenarnya. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ambo tambahkan seketik tadi tentang yang disampaikan Kakak Dambo Bapak Indrayeni, bahwa Pak Das Rizal pun menyampaikan mode itu kok melongkah-longkah sen. Kok perlu awak coba inok manuang gambana sejarah berdirinya IKM ko. IKM ko berdiri atas dasar ingin mempersatukan perantau Minang dimanapun berada. Di Papua ada IKM, di Kalimantan ada IKM, begitu pun di provinsi-provinsi lain. Tagak sorang-sorang. Nah, timbullah ide bagaimana supaya seluruh perantau Minangko bisa bersatu. Itulah dasar pemikiran para pendiri dulu nan pernah ambo tamui, makonyo SK itu diterbitkan oleh DPP. Contoh, kalau misalnya ada suatu provinsi SK DPD-nya diterbitkan oleh DPW, SK DPC-nya diterbitkan, tak surang nih Pak. Sama aja salamu kok. Jadi kita harus memahami dasar pendirian IKM kok. Kalau ke masing-masing daerah kalau masing-masing dari dulu lah ada. Itu kira-kira Bapak Ibu, tapi Pak Apunjo nanti mungkin itu bisa dibahas nanti di Munas. Ambo makasih Ambo Disko hanya menyampaikan kenapa kok begini, karena tujuan utama IKM go mempersatukan orang Minang di seluruh wilayah. Itu tujuannya. Jadi kalau masing-masing saja no Jawa Barat, ya enggak perlu nyono bersatu Jawa. DSK-nya, DPD-nya, surang DPC-nya, kira-kira itu dasar pemikirannya dulu. Terus kemudian satu lagi yang mau tanggapi yang disampaikan Pak Das Rizal dulu tadi, jangan sampai rangkap jabatan atau malongkah-longkah, misalnya Ambo atau pengurus DPP yang lain lah turun ke DPC Cakung, sebenarnya sah-sah saja Pak, ndak donan salah don, nan ndak buliah tuh DPD Jakarta Timur mencaracoi DPD Jakarta Barat. Itu mungkin offside. Tapi kalau hanya pengurus DPP mungkin langsung berkunjung segala macam memberi support, yang nggak ada masalah, sah-sah saja. Artinya ibarat bupati gue datangnya ke kampung langsung disapun di warganya, sah-sah saja. Karena awak gue artinya bersosial, apalagi kita masyarakat Minang. Mungkin itu enam perlu mau tanggapi dan ya silakan Pak Das. Oke Pak Mel, ini Pak Mel katakan. Terima kasih. Sebentar Pak, saya ada sedikit ini tambahan saya. Pak Mel bilang kita jangan terkotak-kotak. Sebenarnya tidak ada yang terkotak-kotak yang saya sampaikan. Karena dalam organisasi itu memang harus ada tingkat-tingkatannya. Tidak bisa. Umpamanya presiden langsung ke camat itu nggak boleh Pak. Ya. Jadi ada aturan mainnya dalam organisasi manapun. Saling menghormati, menghargai wewenang masing-masing tingkat. Ini nggak perlu dibahas lebih mendalam. Ini rekomendasi kita untuk nanti di Munas. Yang akan merubah ini adalah posisinya hanya di Munas. Ini sekedar gambarannya saja. Masalah jabatan, angkat jabatan itu juga mestinya juga harus kita perjuangkan supaya jangan rancu di dalam kepengurusan. Begitu Pak Mel. Jadi tidak ada merasa kita ini terkotak-kotak. Ini adalah aturan organisasi yang sebenarnya sesungguhnya legalitasnya memang seperti itu. Gitu. Makasih. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Endra. Gini Pak, jadi setahu saya selama mengurus menjadi wakil IKM Jakarta Timur, termasuk itu Pak Mel itu adalah wakil utama dari DPD Jakarta Timur.
Tapi tanpa setahu kita pengurus, tiba-tiba Pak Mel meninggalkan kita, udah langsung melompat ke DPP. Apa nggak baiknya dikasih tahu kami dari DPD dulu? Pengurus DPD, saya mau pindah ke DPP karena masalah prestasi saya lebih bagus dari DPD. Itu boleh Pak, karena prestasinya Pak Mel lebih meningkat, lebih tinggi lah dari kami-kami ini. Itu boleh Pak. Yang kedua, yang jadi pertanyaan saya, kenapa saya dari DPD mengurus KTA IKM Jakarta Timur? Kenapa Sekjen DPP mengurus KTA IKM Jakarta Timur? Kami ini jadi apa Pak? Di Jakarta Timur kami mengurus KTA, kami bisa menghasilkan dana 1.750.000, kasnya masih ada. Tapi yang dibuat KTA selama dibikin sama pengurus yang lain yang berdomisili di Jakarta Timur, kita tidak tahu berapa anggota yang dia masukkan bikin KTA, kita tidak tahu sampai sekarang Pak. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bapak sekalian. Pimpinan sidang tadi meminta kita rekomendasi Pak. Artinya kita batasi debatnya, tapi kita menjurus pada pembahasan rekomendasi apa yang kita usulkan. Oke, selanjutnya saya mengusulkan Pak, membentuk tim khusus yang akan merumuskan dan menerjemahkan program-program yang telah ditetapkan tadi. Artinya menerjemahkan secara teknis program-program telah ditetapkan. Jadi kita bentuk tim khusus, apa namanya terserah, ya. Tim perumus apa namanya terserah lah, kira-kira seperti itu, sehingga program ini bisa berjalan dan bisa sampai ke DPD dan DPC. Terima kasih. Ini ada masukan dari Pak Supraman. Mungkin penutup barangkali Bapak-Bapak karena malam, sesuai dengan poin G, membuat laporan kegiatan 6 bulan sekali. Alhamdulillah kami dari IKM DPD Jakarta Selatan lah membuat hariko Pak ya. Tepuk tangan dong. Tapi yang laporannya yang simpel-simpel saja dan didukung oleh gambar. Nanti laporan itu akan mau bacakan karena ketuanya sedang ada perluan sehingga sudah langsung pulang. Laporan kegiatan IKM DPD Jakarta Selatan tahun 2021. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2021 menghadiri kegiatan donor darah dan launching ambulan di kantor wali kota. Ada gambarnya Pak. Kemudian berikutnya audiensi ke kantor wali kota Jakarta Pusat, Ketua DPW pada tanggal bulan April tahun 2021. Lalu pembagian takjil kepada masyarakat Jakarta Selatan pada bulan Mei 2021 pada saat bulan suci Ramadan. Kemudian pada tanggal bulan Juni 2022 penyerahan sembako dari HIPMI Jakarta Pusat kepada warga IKM Jakarta Selatan. Lalu penyerahan beras sebanyak 4 ton kepada warga IKM Jakarta Selatan. Dan berikut menghadiri peringatan Isra Mi'raj di DPC IKM Jakarta IKM Pesanggerahan. Dan itulah kegiatan laporan yang dapat kami sampaikan dan kami serahkan kepada Ketua DPW sebagai inilah kegiatan yang telah kami lakukan. Terima kasih. Oh, mantap Tamora. Tamora lah dulu tuh. Serah terima lu, serah terima. Foto lu, Pak, foto. Kasih dong. Baik, Iko mungkin sebelum ditutup perlu ambo sampaikan tadi ambo dunsana ambo Pak Dasrizal ndak do ambo tinggalkan Jakarta Timur itu Pak. Jadi begini Pak, secara resmi barangkali ambo ndak punya SK di Jakarta Timur tuh, tapi ambo tahu barangkali nama ambo masih tercantum
sampai kini diwakil Ketua DPD IKM Jakarta Timur. Dan insya Allah sampai detik ini mudah-mudahan tidak dicoretnya di Paican. Soal baju DPP, DPW, DPC itu paragihan orang Pak. Cuman de awak masih muda, capek kaki rimang tangan, nama nangkal lasuah diajak orang ambo pai. Diajaknya di sekjen pai yo, diajak Pak Dal pai yo. Yang pasti nama ambo sampai detik ko ado jadi wakil ketua Jakarta Timur. Itu masih sah. Baik, terima kasih mungkin itu. Oh ya, Mas Amial. Terima kasih. Tadi sudah sama kita ketahui bahwa IKM ini adalah wadah pemersatu perantau Minang. Awal saya menyampaikan masukan di awal tadi, saya mohon ini menjadikan sebuah rekomendasi di Munas nanti. IKM itu harus tegas-tegas menyatakan bahwa IKM ini adalah payung panji organisasi Minang di perantauan. Jadi jangan ragu lagi itu. Soal mau atau tidak maunya organisasi lain menjadi bagian daripada IKM itu soal kedua. Idealismenya harus kita tanamkan. Ini sangat penting. Kalau ini nggak ada, mungkin wadah pemersatu perantau Minang ini agak seret gitu lah. Jadi tegas-tegas dinyatakan bila perlu ada dalam anggaran dasar. Ya. Terima kasih. Baik, sudah kita masukkan ke rekomendasi. Terima kasih Pak Iwana. Jadi IKM rekomendasi menjadi payung panji organisasi Minang. Oke. Ya boleh. Rekomendasi sih oke, nanti dibahas nanti. Jadi ada 7 rekomendasi. 1 dari Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagak ngantuk-ngantuk ke Pak Mel. Langsung saja mungkin. Ambo mohon bertanya kepada segenap SC yang di Muko. Kalau membahas itu rekomendasi dan segala itu ikut beberapa kali ya, bahkan nyaris tidak pernah tidak ikut. Ini masih kurang yang saudara-saudara bahas ini tentang pencalekan. Satu ya, satu lagi saya lupa. Ya, bagaimana dukungan terhadap yang akan mencalek nantinya. Terus ada beberapa, nanti ada catatan di saya ya. Yang penting itu, jadi ada 3 item yang pernah kita bahas ya bersamaan dengan OC dengan SC, tapi ini nggak dibahas dan nggak ada di sini. Kita masuk rekomendasi aja kali. Ya. Kita masuk ke rekomendasi aja. Kalau masuk rekomendasi cantumkan ini adalah rekomendasi. Ya. Ya, gitu. Nggak ada ya tentang bagaimana dukungan terhadap seseorang kalau untuk dia mencalek. Ya, bagaimana caranya, ya. Tolong Pak Nosri, tolong berikan penjelasan tentang ini. Pak Ketum, Pak ini, Ketua ST. Iya kayaknya memang, jadi kita masuk ke rekomendasi aja. Dulu itu ada 1 kontrak politik, kedua lagi bentuk tim seleksi misalnya. Silakan. Baik Pak, sebenarnya tadi sudah ditawarkan pendataan bakal calon legislatif dengan mengutamakan kader dari IKM. Tetapi ruang itu tidak dibuka oleh PLUR. Artinya PLUR tidak mengeksplor itu. Kami sudah melempar program itu, tapi tidak dibuka. Ya akhirnya di-close saja, artinya disetujui. Nah tinggal nanti tim khusus yang kita bentuk itu nanti akan menjabarkan secara teknis apa yang diusulkan oleh Pak Isnawardi tadi. Bagaimana pendataannya, pengurusan sampai setekniknya. Termasuk kalau perlu kontrak politik kira-kira Pak. Ya, kita buat nanti Pak Is. Kira-kira itu, ya. Tadi sudah ada Pak, cuma tidak ditanggapi oleh peserta. Ya, ada nih programnya. Terima kasih. Jadi tim khusus nanti Pak Is, kan dibentuk tim khusus untuk tindak lanjut. Nah di situ nanti di apa namanya dirumuskan ya, dirumuskan. Jadi 7 cuma, ya lah. Dah, dirumus nomor 6. Jadi rekomendasinya 1 usul dari Jakarta Barat tadi, pada tua, evaluasi pengurus IKM 6 bulan, setiap 6 bulan.
Kemudian mencari peluang haki dari aspek budaya dan geografis masyarakat Padang. Kemudian dilarang rangkap jabatan DPC, DPD, DPW gitu ya. Kemudian revisi kewenangan setiap tingkat kepengurusan di Munas. Wajib KTA bagi pengurus. Nah, itu sudah dari pusat tidak salah ya. Kalau bagi pengurus balik nanti enggak kan balik kan. Kemudian dibentuk tim khusus untuk menindaklanjuti hasil raker. Ini berarti yang supaya tadi masuk sini ntar. Terakhir menjadikan IKM Payung Paji Organisasi Minang. Oke. Setuju ya? Akhir malam. Kini itu lah ya. Hah? Sebelum tutup mungkin ada aspirasi dari DPD boleh kok. Biar nak jadi penyakit kok betul pulang. Ada nak aspirasi DPD gini sebelum tutup kah? Biar aspirasi ya ndak masih ndak jadi kesimpulan nakar. Konek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pimpinan Sidang. Saya Pak Yus Rijal dari DPD Jakarta Barat. Segala permasalahan tadi sudah kita bahas. Ada satu yang mengganjal bagi saya, satu masalah perlindungan hukum terhadap warga Ikatan Keluarga Minang, Pak. Karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita ini ada juga yang terjolimi. Salah satu contoh saat sekarang ini di DPC Tambora ada satu warga anak kelas 5 SD terjolimi secara hukum, Pak. Masalahnya tidak tuntas-tuntas sampai saat ini. Jadi kita berharap IKM ini juga menjadi payung hukum pelindung bagi warga IKM yang berada di Jabodetabek, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, untuk ini minta Pak Ketua DPW menjawab. Silakan Pak Ketua. Masalah hukumnya apa tuh Pak? Yang 5 tahun tuh? Anaknya diperkosa, Pak. Rio? Iya. Diperkosa, tetapi masalahnya dikasih laporan ke polisi, tidak ada penyelesaian sampai saat ini. Waduh, lawyer aku Pak Irwansyah, silakan lo jawab lo. Terima kasih dari DPD Jakarta Barat. Dalam hal ini perlindungan hukum kami melihat di anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa DPP akan mendirikan lembaga bantuan hukum di IKM. Sewaktu saya hadir rapat untuk persiapan Rakerwil ini di rumah makan sederhana di Taman Mini, saya mendengar karena saya bukan di DPP bahwa dari bidang hukum departemen hukum dari DPP akan mendirikan lembaga bantuan hukum. Itu yang saya dengar. Tapi hingga saat ini kan belum terwujud. Pasti ada di DPP itu di bidang hukumnya. Menurut saya bisa disampaikan ke DPP hal ini, atau ini mohon maaf sedikit saya izin dengan ketua, izin ketua ya. Saya wakil ketua umum di Dewan Pimpinan Pusat PKDP Persatuan Keluarga Daerah Piaman. Kita sudah ada lembaga bantuan hukum Piaman Laweh PKDP, boleh menghubungi kami. Nanti kami bantu dengan LBH Piaman Laweh PKDP. Terima kasih. Silakan nanti dihubungi saya di luar nanti. Saya akan bantu nanti. Terima kasih. Izin Pak Ketua ya, saya bantu dengan LBH PKDP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Tambora lalu jawab itu. Catat nomor telepon Pak Irwansyah, bekon tindak lanjut dari LBH PKDP orang awak juga, PKDP. Lah. PKDP. Lah tahu.
Gimana kok? Saya punya staf LBH ya. Nah, ibarat itu jurus Pak Irwasa kali. Hah? Biko hubungnya Pak Irwasa Biko. Beliau yang ketuanya, ketua kadangnya. Oke. Ya. Oke, nanti di luar sidang nanti hubungi Pak Irwansah Sikumbang, akan dijelaskan secara hukum dan adat. Oke, karena kita telah berhasil menyimpulkan. Terakhir ya? Ya. Aduh, nukan doang cewek, bola nukan doang. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DPD Jakarta Pusat. Ya, kami minta dari IKM ini segera membentuk namanya Lembaga Bantuan Hukum. Yang mana selama ini dari masyarakat Minang, saya sendiri berprofesi sebagai pengacara banyak menangani perkara di Tanah Abang terkait masalah hubungan bisnis. Nah, wadah IKM tersebut adalah untuk memberikan advokasi dan konsultasi hukum. Karena setiap hari itu pasti ada masalah. Dan hari ini saya juga masih sedang menangani perkara melawan dengan orang negro, orang Minang dikriminalisasi tentang hak merek yang dibuat. Nah, dia kemana tempat mengadu nggak ada. Untuk sementara saya menghandle dengan secara pribadi gitu. Nah, dengan adanya wadah dari IKM ini untuk bisa memberikan bantuan hukum, memberikan support, karena orang yang kena masalah hukum pasti mentalnya goyang. Nah, itulah fungsinya dari namanya Ikatan Keluarga Minang, wadah pemersatu perantau Minang. Terima kasih, pimpinan sidang. Oke. Aman dari Pak Irwansah. Terima kasih kepada dusana kami yang dizalimi secara hukum ya. Ambo ada di 2 LBH, 1 LBH Piaman Laweh itu bukan untuk orang Pariaman saja. Itu kami siap membantu seluruh warga negara, apalagi warga IKM. Sebelum berdirinya lembaga bantuan hukum dari IKM, silakan menyampaikan keluhan-keluhan sepanjang masalah hukum ke kami, baik itu mengenai undang-undang merek atau tindak pidana lain. Kami siap menampung dan siap membantu. Satu lagi yang lebih dekat, saya ada di depan Pengadilan Jakarta Pusat di Jalan Bungur. Itu kantor kami, ada LBH DKI. Silakan datang ke sana. Apapun persoalan hukumnya kami siap bantu. Silakan hubungi saya nanti di luar untuk melihat kasus-kasus apa yang terjadi. Nanti akan saya pelajari, kemudian saya tindak lanjuti dengan 2 LBH itu, di mana dusana-dusana kami ini nyaman kami berikan bantuan hukum. Terima kasih. Pak Ketua DPW, izin ada closing statement nak? Sorry, untuk doang, sorry ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusnieti, perwakilan dari DPD Jakarta Utara. Tadi sepertinya sudah diucapkan dari semuanya. Jadi intinya saya mohon kiranya rekomendasi bahwasanya DPW harus menyatakan siap mensupport dan mengarahkan dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh DPD dan tidak keluar dari ADRT. Ungkapan itu harus dinyatakan. Terus yang kedua, saya juga minta mensupport dari DPD juga terkait dengan masyarakat Minang yang sekiranya untuk kesehatan. Banyak sekali yang saya dapati, ini khususnya di Jakarta Utara, jadi
teman-teman di Jakarta Utara itu dia mempunyai BPJS, tetapi BPJS-nya itu mandiri. Yang seharusnya kita sudah paham bahwa ada program di pemerintahan bahwa setiap warga DKI Jakarta yang mempunyai KTP DKI itu bisa masuk ke jaminan BPJS Kesehatan. Jadi minta disupport dari beberapa wilayah yang sekiranya memang bisa kita jadikan orang-orang Minang yang tidak mempunyai BPJS dari pemerintahan. Insya Allah saya siap, dan kebetulan program ini di utara sudah saya jalani kurang lebih 100 orang. Seperti itu Pak. Jadi rekomendasinya apa itu? Satu, agar DPW mensupport dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh DPD dan tidak keluar dari ADRT. Tunggu suruh Pak Ketua lo, Pak Ketua DPW lo. Pak bunyi Pak Ketua. Jadi semua pekerjaan DPD bukan ditanggungjawabkan oleh DPW ya. DPD tetap bertanggungjawabkan kerjaan DPD, tetapi tetap kita melakukan pembinaan Bu ya. Kalau semua kesalahan DPD kita tanggung jawab, DPW kita jadi organisasi yang bertanggung jawab terhadap kesalahan DPD. Itu nggak apa-apa. Masalah BPJS nanti ditangani oleh pemerintah Bu, sudah ditangani ya. Jadi itu sudah yang menangani. Kalau kita IKM tidak bisa masuk ke situ karena memang bukan tugasnya. Dan untuk closing statement, saya terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini saya tidak sangka sampai jam 11:30 kita masih mengikuti. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari DPD, DPC bisa menyelesaikan tugas ini. Ya, pembahasan dari semua program kerja dan hal-hal yang menyangkut dengan rekomendasi untuk kita lakukan untuk DPP, ya rekomendasi yang terutama untuk DPP untuk persiapan diadakan Rakernas. Ya, jadi paling tidak kita Provinsi DKI sudah siap atas rekomendasi Rakernas DPP. Apapun hasilnya, semua kita serahkan nanti di dalam Munas tersebut, ya. Dan ini merupakan sumbangsi kepada DPP dan mudah-mudahan semua keluhan kita di sini dapat menyelesaikan. Selama ini cuma ada di WA, hari ini kita buka semuanya. Yang setelah keluar dari sini, apa yang kurang baik kita perbaiki dan apa yang sudah baik kita terus tingkatkan. Kepada SC, saya ucapkan terima kasih sudah berusaha payah, seluruh panitia, dan pada hari ini seluruh rangkaian dari mulai jam 2 tadi sampai hari ini jam 11.30 dapat diselesaikan dengan baik. Kalau besok hanya acara gathering hiburan, ya senam pagi. Prinsipnya pada hari ini acara benar-benar saya tidak sangka bahwa kita DPW dan DPD, DPC sudah mulai dewasa dalam berorganisasi. Terima kasih atas perhatian semuanya dan seluruh panitia SC maupun OC yang sudah bekerja dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa kita pertanggungjawabkan dan kita bisa pertahankan di tahun-tahun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang satu jawab yang satu Bu, yang apa tadi BPJS apa? Apa rekomendasinya apa itu? Membantu warga Minang untuk mengurus BPJS. Mengarahkan jika memang ada di antara kita yang dia BPJS mandiri agar diberlakukan untuk BPJS PBI atau yang diberikan oleh pemerintah. Oh, mendorong ke PBI gitu dari mandiri. Oh ya. Itu, mendorong itu tambah Pak. Reformasinya mendorong BPJS mandiri ke PBI. Oke. Semua agenda yang sudah kita lalui dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat kerja wilayah DPW IKM Provinsi DKI Jakarta secara resmi ditutup.